Halo coy, lanjut coy. 4 berapa sekarang? 12 kali ya, 12 10 sih. Langsung aja ya. Akhirnya mereka pun, Dewo dan kawan-kawan, kembali ke setelan awal. Mereka kembali beraktivitas. Dewo pun mulai kuliah lagi. Terus rutinitasnya biasa, seperti biasa, ngumpul. Kalau sore, terus kalau siang ngamen, bercanda-canda, kembali seru-seruan dan melupakan kejadian-kejadian kemarin. Karena mereka karena waktu ben-benan udah mulai lupa segalanya. Jadi mereka pun putuskan untuk vakum dulu sebentar. Mereka ingin kembali kayak dulu, ngumpul bareng. Tanpa diketahui teman-temannya, ternyata Dewo masih sedikit kecanduan. Dan suatu malam saat Dewo sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia batuk dan mengeluarkan dahaknya itu mengeluarkan darah ya. Disitulah Dewo mulai jujur ke teman-temannya bahwa dia masih kecanduan. Dan teman-temannya menyarankan untuk masuk ke kamar, kita ngobrol dalam aja, kayak gitu, gak enak di luar. Akhirnya setelah di kamar, Juan yang dulu sering dinasihatin Dewo sekarang gantian lah Juan yang nasihatin Dewo. Wah, lu kenapa sih, katanya. Dulu lu katanya nasihatin gua bahwa itu gak baik, itu gak benar. Dan kita sepakat untuk nggak kayak gitu-gituan lagi, katanya gitu. Sekarang lo kayak gitu. Dewanya terdiam dan berasa sesak di dadanya. Udah, katanya bikin air hangat aja, kata Acep. Ya, Dewa pun suruh minum air hangat. Ternyata 2 hari kemudian ibu dan bapaknya datang Dewo ke kosan. Karena ternyata diam-diam Ruli, Juan, Ricky, Acep, Iwan menelpon Anggun, kekasihnya Dewo yang di kampung, untuk memberitahu kepada orang tuanya bahwa Dewo sedang sakit. Dan untuk alamatnya langsung dikasih tahuin ke Anggun untuk memberitahu kepada orang tuanya Dewo alamatnya di sini. Dewo pun kaget ketika pagi-pagi suaranya, kebetulan di situ ada Jimmy yang ikut tidur di kamarnya. Dia dibangunin sama Jimmy. Wah, ada tamu, katanya gitu. Pas ngeliat, ternyata bapaknya Dewo mencium tangan bapaknya dan ibunya. Dan kata bapaknya, kamu sakit apa? Lah kok papa tahu? Katanya, bapak tahu dari mana? Ya kemarin kan Anggun yang ngasih tahu, katanya teman kamu yang nelpon, katanya gitu. Dewo ngelirik ke Jimmy. Jimmy diam aja. Wah, katanya, enggak kok, nggak sakit, udah gini aja. Teman kamu nyeritain ke Anggun gini, katanya gitu. Mendingan sekarang kita ke rumah sakit. Ah, nggak mau, kata Dewo. Dewo takut dong. Udah sekarang aja, katanya. Ini temennya. Ya udah, temennya sekalian diajak, katanya, temenin kamu di sono. Katanya kamu ini sakitnya ya maksudnya agak parah, katanya gitu. Enggak kok, kata Dewo. Ya udah, kita ke rumah sakit sekarang, kata Jimmy. Udah, ke rumah sakit aja, ntar gua temenin, kata Jimmy. Ya udah, ntar dulu Pak, mandi dulu. Nah, Jimmy pun ikut mandi. Jimmy juga udah mandi ya dari pagi dia. Setelah itu mereka pun ke rumah sakit.
Kemudian jarak rumah sakitnya hanya berapa ratus meter gitu. Dengan jalan kaki pun nyampe. Sampai di rumah sakit, setelah diperiksa segala macam, beruntung Dewo menurut dokternya cuma kena bronkitis. Dengan saat menjelaskan ke orang tuanya, tapi dokter mengerti bahwa Dewo tuh make barang terlarang kan. Dia melihat Dewo dan dokternya hanya menjelaskan bahwa Dewo kena bronkitis. Obat-obatnya bisa ditebus di apotek, bisa diambil di apotek. Dan sementara itu dokternya memanggil Dewo, udah gak usah khawatir, saya tahu kok orang tua kamu dari kampung ya, katanya gitu. Iya pak, katanya. Iya pak dokter, katanya gitu. Ya udah, saya cuma bilang bronkitis, tapi kamu harus habis ini obat selama 1 bulan dan sudah lepasin aja semuanya. Maka mumpung belum terlambat, kamu tuh belum begitu parah, setelah obat ini habis mudah-mudahan kamu lekas sembuh dan kamu jangan ulangin lagi mengkonsumsi barang-barang terlarang ya, katanya. Ya pak dokter, katanya gitu. Setelah itu mereka pun pamitan dan meninggalkan rumah sakit, kembali ke kosannya Dewo. Sampai kosannya Dewo, setelah makan, ngobrol-ngobrol, bapaknya bertanya, bener nggak kamu ceritanya kayak gini? Dari awal datang ke Bandung sampai ketemu Iwan, kayak gitu. Ternyata bapaknya itu udah nanya-nanya ke teman-temannya Dewo. Sewaktu Anggun ngasih tahu dapat telepon dari Bandung mengabari bahwa Dewo lagi sakit, dan bapaknya nanya-nanya ke temannya Dewo. Yang kebetulan saat itu yang ngabarin itu si Iwan, Riki sama Acep. Sekalian, jadi si Iwan cerita ke bapaknya Dewo dari awal dia datang ke Bandung, ketemu dia di masjid dan kegiatan Dewo sampai Dewo kuliah. Ternyata Dewo nggak ngasih tahu ke orang tuanya tuh. Udah tahu Dewo minta maaf ke bapaknya, ke mamahnya. Bapaknya cuman senyum, ibu mamanya juga. Ya, karena mereka udah paham anaknya kalau dia pengen sesuatu udah nggak bisa ditahan. Makanya yang penting pesan bapaknya sama mamanya, dia bisa jaga diri, bisa nitipin badan, maklum lah di tempat orang gitu kan. Terus mamanya Dewo, bapaknya Dewo pamitan mau pulang lagi ke kampung, lalu masuk ke rumah Mama Ai buat nitipin, terus ngobrol-ngobrol sebentar, dan mereka pun kembali lagi ke kampung. Singkat cerita, itu kan tempat nongkrong anak-anak itu kan rumah kosong tadinya. Nah, setelah direhab, ternyata di situ buat kosan putri, jadi khusus putri, ada 2 tingkat. Yang di bawah itu 8 kamar, yang di atas juga 8 kamar. Sedangkan yang di depannya itu khusus buat penjaga. Nah, kebetulan dekat Dewo tuh ada kampus baru, itu kan kampus Tensor coy. Tensor kampusnya. Tensornya TT. Nah, lagi pada nongkrong tuh anak-anak. Dewo baru pulang kuliah tuh waktu itu sekitar sore lah, jam 5-an tuh. Kayak ngobrol, "Oi, asik pada nongkrong." Terus tiba-tiba Jimmy ketuk. "Wah, lu tahu gak, Wak? Di kosan ini udah ada penghuninya loh, Wak, 1," katanya. Katanya kayak kuda Australia. Yang bener, Jim. Katanya
Juan, udah dah, lewat lah Silvi mah, katanya. Oh, bener lu, iya bener. Bener kata JB. Yang bener kata si Rizky kan belum tahu juga, bener katanya. Oh, boleh dong, katanya. Tar dulu kata JB, gue yang tahu duluan ya gue lah katanya gitu. Ya udah gini aja kata Juan, siapa cepat dia dapat. Biasa kita saingan sehat coy, tapi jangan saling menjelekan. Dewanya senyum-senyum aja. Gak lama ternyata bener tuh cewek masuk ke gang kan ya. Dia ngeliat nih, siapa nih? Tinggi kan, cakep gitu, rambutnya panjang kan. Nah itu dia tuh wo, kata Jimmy. Wih keren juga. Dia cuma ngeliatin doang. Pas nyampe anak-anak situ, cewek itu misi gitu mau masuk kan. Dalam hati dia, wah mantep juga nih cewek. Tuh dia wo, kata gitu. Juan langsung, wah ini mah bagian gua, kata Juannya, kata gitu. Gak bisa, kata anak-anak yang lain. Udah, pokoknya siapa cepat dia dapat. Oke lah kalau gitu, kata dia. Boleh kan nih gue ikutan? Ayo katanya gitu. Lalu tuh kata Acep, Silvi gimana wo? Udahlah ntar gue ceritain masalah Silvi, santai aja katanya gitu. Ya udah, singkat cerita, mereka menyusun rencana masing-masing tuh buat dapetin itu cewek. Karena kosannya di situ tuh apa ya, sepi gitu, baru satu orang di situ. Ya, yang orang rame kan kosan sebelahnya tuh yang campur cewek cowok. Itu udah penuh di situ. Dia kadang-kadang ikut nongkrong tuh cewek nih.